warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afinini Ramadhani dari SMA Negeri 1 Tanah Putih. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Sejarah yang terkubur di Sedinginan Kota Kemenangan. Penelitian ini saya lakukan bersama rekan saya Irma Yana untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Lancang Kuning tahun 2022. Indonesia adalah negara yang bersifat multikulturalisme yang memiliki banyak keberagaman, baik dari ras, suku, agama, budaya, bahkan bahasa. Salah satu bukti keberagaman tersebut adalah kerajaan. Kami melakukan penelitian ini untuk mencari informasi tentang sejarah di Sedinginan, sekaligus memperdalam kajian sejarah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Rumusan masalah yang kami dapat dalam penulisan karya ilmiah ini adalah 1. Sejarah keberadaan candi di Sedinginan, dan 2. Bagaimana bentuk candi tersebut pada masa sekarang. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui sejarah dan bukti-bukti peninggalan candi di daerah Sedinginan, lalu mengetahui bentuk bangunan candi di Sedinginan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu atau sebagai tempat pemakaman agu jenazah raja-raja, pendeta hidup Buddha pada zaman dahulu kala. Menurut istilah lain, candi dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Pada masa kini, bangunan candi masih dapat ditemui baik dalam kondisi utuh maupun reruntuhannya saja. Salah satunya yaitu candi yang terdapat di daerah Sedinginan, Jalan Mansurdin, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Candi tersebut merupakan peninggalan purbakala pada abad ke-7 Masehi pada masa kerajaan Sriwijaya. Terletak di bawah kaki bukit yang ada di pemukiman warga, panjangnya kurang lebih 75 meter dari bibir sungai. Satu sudut candi berada di arah utara, yang kedua berada di arah selatan, dan candi lainnya menghadap ke arah timur. Arkeolog melakukan penelitian pada area candi itu berada. Penelitian pertama dilakukan pada tahun 1993. Pada tahun itu, pihak arkeolog hanya meninjau bekas-bekas candi karena sudah terlihat semacam bentuk dinding candi di bawah rumah warga. Pada penelitian yang kedua dilakukan tahun 1995. Pada tahun ini pihak arkeolog juga hanya meninjau bekas-bekas candi yang ada di area bukit di belakang rumah warga. Dan penelitian yang ketiga dilakukan pada tahun 2005. Pada tahun 2005 ini pihak arkeolog meminta bantuan warga setempat untuk menggali bukit yang ada di belakang rumah warga sedalam 2 kali 2 meter. Bangunan candi yang dapat dilihat saat ini adalah bagian stupa, yaitu puncak candi dan batu-batu reruntuhan candi. Stupa tersebut terletak di atas bukit yang berada di belakang rumah warga. Stupa itu utuh tanpa ada kerusakan dan hanya diselimuti oleh lumut dan dedaunan. Bagian selanjutnya pada candi adalah dinding candi. Batu candi ini zaman dahulu dibuat dari kuning telur dan ampas padi. Besarnya 3 kali lipat dari batako yang ada pada umumnya. Candi ini berada tidak jauh dari sungai yang disebut dengan Sungai Rokan. Desa Sedinginan ini dulunya adalah daerah perniagaan. Transportasi utama pada masa itu hanyalah melalui transportasi air untuk melakukan perdagangan dari berbagai daerah. Bukti bahwa Sedinginan adalah desa dengan penuh sejarah juga dapat dilihat dari penemuan emas yang berada di bawah fondasi Masjid Mukhlisin yang terletak 400 meter dari bangunan candi. Emas ini ditemukan pada tahun 1924 oleh warga yang sedang melakukan
kembali melalui penelitian ini agar masyarakat Indonesia, khususnya Riau, mengenali Candi Peninggalan Purbakala yang ada di Jalan Mansuruddin, Sedinginan ini. Hingga timbul kesadaran pada diri kita sendiri untuk selalu menjaga dan melindungi peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di negara kita. Kami juga sudah melakukan peninjauan ke lokasi keberadaan candi tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Sekarang kita berada di jalan untuk menuju area candi yang terdapat di belakang pemukiman warga, yaitu daerah perbukitan. Oke, jangan lama-lama, ayo kita let's go. Baiklah, kita telah sampai di lokasi di mana stupa berada. Ya, stupa ini adalah puncak candi yang berada di atas bukit di bawah permukiman warga, atau tepatnya ini belum memiliki nama sampai sekarang. Di samping stupa ini juga terdapat makam. Bisa kita lihat ini adalah makam orang zaman dahulu. Yang diperkirakan ini adalah makam-makam orang besar pada masa dahulu yang sudah ada selama ratusan tahun yang lalu. Ini adalah bagian-bagian stupa yang terletak di perbukitan atas rumah warga dan dikelilingi oleh hutan-hutan bambu yang besar. Inilah suasana-suasananya yang dikelilingi oleh bambu-bambu. Di sebelah sini juga ada terdapat satu makam lagi yang diperkirakan itu juga bagian dari Candi Peninggalan Purbakala. Diperkirakan ini hanya tinggal seperti ini saja batu nisannya. Hanya tinggal satu. Namanya sebagiannya mungkin tertimbun tanah. Kuburan ini sudah ada ratusan tahun yang lalu, namun belum banyak orang yang mengetahui keberadaan kuburan ini. Baiklah, di sini kita sudah sampai di sekitar bongkahan-bongkahan batu candi. Bisa terlihat di dalamnya seperti ini, terbuat dari ampas padi dan kuning telur. Baiklah, di sini kita sudah berada di dekat rumah warga yang terdapat dinding candi berada di rumah warga. Diperkirakan panjang dinding candi ini 75 meter kurang lebih dari bibir sungai. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dilanjutkan karena Apabila dilanjutkan, terpaksa rumah warga digusur. demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kami sebagai peneliti juga berharap semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya. Judul ini saya ambil agar masyarakat luas bisa melihat sejarah yang ada di Sedinginan, Kota Kemenangan ini. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang tepat untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi